Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olga Zalianti dengan NIM 14411 dari kelompok 5 satu Praktikum Dasar-Dasar Matematika. Dari kali ini saya akan eh, menjelaskan bagaimana mengolah data seleksi ikan. Akan tapi karena saya udah mengulang berkali-kali, jadi data yang sudah saya coba itu sudah ada. Jadi sekarang saya akan menjelaskan saja bagaimana step by stepnya. Jadi yang pertama ini kita akan menentukan rata-rata terlebih dahulu. Nah, jadi untuk data itu sendiri kita pakai data yang average, pakai data average, pakai rumus average. Setelah itu kita drag dari eh, kolom family A dari kolom C4 sampai bawah kolom ini yang C39, C38. Nah, setelah itu, setelah udah ini diurutkan menggunakan fitur ini urutan filter terus urutan dari filter kecil nanti kita klik OK. Setelah itu hasilnya itu di copy lalu dimasukkan ke hasil seleksinya. Nah, selanjutnya sesi family, sesi eh family juga kurang lebih sama. Jadi kita ratakan dulu seperti cara yang sebelumnya. Setelah itu kita ambil rata yang paling bagus. Nah, di sini rata-rata yang paling bagus adalah yang family B dengan rata-rata 16,3. Jadi kita gunakan data tersebut untuk data within family. Nah, setelah itu untuk yang within family-nya, within family-nya itu kita gunakan data yang family A sama family B diambil dari 10 data terbaik. Nah, untuk bobot G3-nya itu eh kurang lebih sama. Jadi kita ratakan dulu terus nanti hasilnya ini kita ambil 10 data terbaik. Jadinya ini dimasukin ke data G0 lalu kita ratakan kembali. Nah, ini tuh secara deviasinya tuh rumusnya itu STDV lalu di drag dari data G0 ini. Nah, untuk G1 dan G1 aksen itu, untuk G1 itu menggunakan rumus yang norm, titik invite, random, buka kurung random, buka kurung, tutup kurung, lalu koma, lalu di blok ini ya, sorry, di blok rata-rata data yang sebelahnya. Setelah itu di FNF4 sebagai pengunci. Setelah itu baru eh, blok lagi yang secara deviasinya terus FNF4 lagi. Nah, setelah itu hasil dari ke satu aksen ini kita copy value, paste value, jadinya tidak terbentuk rumus gitu. Jadi udah terbentuk angka terus diurutkan kembali menggunakan fitur yang ini. Terus diletakkan kembali lalu hasil seleksinya dimasukkan, diletakkan kembali lalu di sumber deviasinya dimasukkan kembali. Nah, ini karena ada kesalahan kita coba lagi. Terus, nah, setelah itu, begitupun juga dengan data yang G2 dan data yang G3. Lalu untuk yang gratik gininya, nah ini untuk yang G0, G1, G2, G3-nya itu data yang sudah ada karena menyesuaikan data yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan menghitung gratik gininya. Nah, jadi pertama kita sama dengan terus kita ini kan G1 ya, berarti G1 kan C3. Kita blok terus dikurang, salah, kurang dengan C3. Sorry, harus kita pakai tanda kurung. Wait, iya, oke. Kita pakai tanda kurung, buka kurung. Nah, setelah itu di dibagi C3 lalu dikali 100. Enter. Nah, begitupun juga dengan yang G2. Nah, untuk yang G2 ini berarti buka kurung G2, C5 dikurang C3 dibagi C3 dikali 100. Nah, dilanjut dengan G3-nya sama dengan buka kurung G3 C6 dikurangi C3 ditutup dibagi C3 dikali 100. Up. Nah, begitupun juga yang GT-1 itu jadi ini
buka kurung, terus yang ini, catatan di sorry, sorry. Ini adalah nah ini pembuatannya pakai rumusan tersebut terus di drag aja. Nah, ini ukurannya kan gini di copy. Eh, sorry, maksudnya ini karena mas promus jadi salah. Jadi harusnya Laplace check value. Ini jumlahnya itu ada 10. Nah, untuk garis X-nya kita masukkan data yang ini. Nah, ininya karena ini ada 10 data jadi plus 1 jadi 11. Ini 0. Setelah itu kita gunakan diagram. Kita bikin diagram maksudnya. Bagian yang dianjurkan. Nah, kita blok dulu. Itu pakai ini sih. Nah, baik, kita ulang. Kita coba lagi pakai bagian yang dianjurkan. Karena muncul ini, karena kita harus pakai yang scatter plot. Kita coba aja. Udah deh muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.